keberhasilan kita di dalam bersyahadat dan bersolawat itu. Yang jelas, Nurullah membawa terang. Nur Muhammad itu yahdi minal dzulumati ila nur, memberi petunjuk untuk menuju alam terang itu, yang maha terang itu. Makanya, Nur Muhammad adalah nur pencerah. Keberhasilan kita dalam bersolawat, hidup kita tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai, dan sejahtera buat kita semuanya. Sholawat serta salam semoga terlimpah kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, menyambung dari apa yang saya haturkan kemarin tentang sholawat. Mungkin alangkah baiknya saya akan membedah lebih dalam tentang hakikat sholawat ini dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan semoga apa yang saya haturkan sekarang ini bermanfaat, bila khusus pada pribadi saya dan panjenengan semuanya secara umum. Di majelis kami, antara syahadat dan sholawat ini diramu dan dirangkum dalam laku zikir sehari-hari agar lebih maksimal kita mendekatkan jiwa kita, pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan restu dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan agar membawa petunjuk dari kegelapan menuju alam terang. Yahdi mina dzulumati ilan nur. Saudara-saudara yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari kita butuh satu persyahadatan yang sederhana. Kemudian kita menangkap Nur Muhammad dalam hidup dan kehidupan kita pun dengan sederhana, agar kita bisa menikmati apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggabungan antara zikir dan sholawat ini diambil dari satu dalil Quran, surat yang pertama yang turun pada mulanya kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu. Iqra, membaca atas nama Tuhan, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam menangkap Nur Muhammad, itu dalam surat Al-Imran ayat 191, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Satu penggalan ayat yang bermakna bahwa kita melihat segala yang diciptakan itu bukan sebagai satu hal yang sia-sia. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Melihat segalanya
atas nama Tuhan yang menciptakan. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batila itu kita memandang bahwa ciptaan itu tidak ada batilnya, tidak ada sia-sianya. Dalam kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana, yang pertama kita lakukan adalah mensyahadati dan mensolawati unsur-unsur dalam semesta pribadi kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir maupun batin kita. Di media sosial ini, mohon maaf, tidak mungkin saya menerangkannya secara komplit. Mungkin ini hanya sebagai sebuah pancingan bahwa banyak sekali di alam semesta ini yang tergelar, yang luar biasa ini, kita harus sering bersyahadat dan bersolawat. Dalam semesta pribadi kita, ada unsur tubuh, ada unsur indera, ada unsur nafsu, ada unsur akal. Itu unsur zahir kita. Unsur batiniah kita adalah ruh, rasa, nur, dan dat. Itu semuanya kita syahadati dan sholawati. Pertama, tubuh kita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini adalah sistem yang sangat sempurna yang diberikan Allah kepada kita. Makanya, saya baca tubuh ini, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan tubuh saya. Saya rasakan tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah, 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 Allah. Saya jiwai, saya resapi, dan saya hayati. Allah, Allah. Saya baca asma Allah yang menciptakan tubuh saya. Kemudian, saya memandang tubuh saya ini sebagai satu ciptaan yang tidak sia-sia. Tidak ada batil di dalamnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan tubuh ini, tidak ada batil sama sekali. Jadi saya melihat hanya ada kesempurnaan titah Allah dalam tubuh saya. Nur Muhammad namanya. Kesempurnaan itulah yang saya saksikan sebagai Muhammadur Rasulullah. Kalau istilah Jawanya, sampurno, sampurno. Kalau kita mau menggabungkan antara syahadat dan sholawat, maka di dalam tubuh ini saya ucapkan, La ilaha illallah. Tubuh ini tidak lain dan tidak bukan yang menciptakan hanya Allah. Saya melihat kesempurnaan tubuh ini. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Lantas saya bersolawat pada Nur Muhammad yang ada di dalam tubuh saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hal ini saya jiwai dan resapi. Saya hayati dan saya nikmati. Betapa luar biasanya Allah menciptakan tubuh saya ini. Makanya saya bersyahadat dan bersolawat atas tubuh saya ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dan saya ulang-ulang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Selanjutnya setelah itu adalah indera saya. Mata saya, telinga saya, hidung saya, mulut saya, angan-angan saya. Atau mungkin indera peraba saya. Ini mewakili angan-angan. Mata penglihatan, telinga pendengaran, hidung penciuman, mulut pencecapan, indera yang ini
Panggraita. Ujung jari ini diwakili oleh angan-angan. Semua itu ciptaan Allah. Allah. Mata ciptaan Allah. 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 Telinga, hidung, mulut, perabaan. Maka saya bayangkan indera saya. La ilaha illallah. Panca indera ini tidak diciptakan, selain Allah lah yang menciptakan. Dan ciptaan Allah atas indera yang ada dalam diri saya ini sempurna adanya. Muhammadur Rasulullah. Dan saya berselawat pada indera saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lantas selanjutnya nafsu saya ada lawamah, amarah, supiyah, mutmainnah. Itu kalau kita bicara 4-4. Kalau ada yang 7-7, ada. Lawamah, amarah, supiyah, mutmainnah. Radiyah, mardiyah. Kamilah. Itu yang 7. Tapi kami lebih condong pakai 4-4. Lawamah saya cenderung kepada kerejekian. Amarah saya pada kekuatan, kemuliaan. Supiyah saya pada kenikmatan. Mutmainnah saya dalam cenderung pada ketenangan. Semua itu diciptakan oleh Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya sempurna dalam titahnya. Muhammadur Rasulullah. Kesempurnaan itu diutus oleh Allah untuk menjaga 4 nafsu saya. Muhammadur Rasulullah. Dan saya berselawat kepada nafsuku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Setelah nafsu selesai, otak saya ini. Otak saya ini yang menciptakan hanya Allah. Di sana saya bisa berpikir, saya bisa berangan-angan, saya bisa berkhayal, saya bisa memahami, saya bisa menjelaskan dengan otak saya ini. Melihat segalanya lebih jelas. Otak saya diciptakan oleh Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Otak saya ini sempurna diciptakan oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan otak seperti yang ada di dalam kepala saya. Dan sempurnalah titah Allah atas otak saya ini. Muhammadur Rasulullah. Kemudian saya bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Begitu saudaraku. Unsur-unsur anasir diri kita syahadati dan sholawati. Itu tadi saya menerangkan hal-hal yang dohir. Yaitu raga, nafsu, dan akal. Di dalam unsur batin kita ada ruh yang menghidupi kita. Ruh itu pun ciptaan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bersolawat pada Nur Muhammad yang ada di dalam ruh saya. Setelah ruh ada rasa. Di dalam rasa ada rahsa. Di bawah rasa ada perasaan-perasaan. Dan itu muncul sesuai dengan keadaan dan situasi kondisi diri kita. Antara perasaan, rasa, dan rahsa. Ini pun semuanya ciptaan Allah. La ilaha illallah. Sempurnalah titah rasa itu. Sallallahu ala Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Di dalam diri saya ada anasir cahaya. Rambut warnanya hitam. Kulit warnanya coklat. Mata ada hitam dan putih. Gigi warnanya putih. Ini cahaya paling luar. Di dalamnya ada lapis-lapis cahaya. Cahaya itu milik Allah dan ciptaan Allah. La ilaha illallah. Titah cahaya yang ada dalam diri saya itu sempurna. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir adalah dat saya. Hidup dan adanya saya. Saya menyaksikan
Aku ini diciptakan sebagai titah yang sempurna dalam titahnya. Kita sendirilah yang mengotori kesempurnaan itu. Makanya dalam hidup dan kehidupan saya, dalam adanya saya, itulah dat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Saudara-saudara yang saya muliakan, itu adalah jalan mensolawati an-nasir diri kita. Yang di sana ada Nur Muhammad, ada Nurullah. Nur Muhammad itu adalah Nur fauqa nurin. Nurullah itu adalah Nur ala Nur. Semuanya yang ada di dalam diri saya itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Dan setelah itu semuanya saya jalani. Saya berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita dinul Islam. Walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka, wajahnya pun tidak pernah dilukis dan digambar, tapi dia ada. Adanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arab sana, saya sadari itu titah Allah, la ilaha illallah. Dan sempurnalah Nabi Muhammad itu, Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Nur Muhammad yang ada kepada dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita syahadati dan solawati. Dan secara dhahiriyah beliau pernah hidup, pernah ada di tanah Arab sana. Itu pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Dengan solawat ini berarti kita tergolong orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi. Kita orang-orang yang mencintai sesembahan kita dan panutan kita. Lantas, bagaimana kita mengukur keberhasilan kita di dalam bersyahadat dan bersolawat itu? Yang jelas, Nurullah membawa terang. Nur Muhammad itu yahdi minal dzulumati ila nur, memberi petunjuk untuk menuju alam terang itu, yang maha terang itu. Makanya, Nur Muhammad adalah nur pencerah. Keberhasilan kita dalam bersolawat, hidup kita tercerahkan. Yang awalnya selalu condong pada kegelapan, sekarang condong pada hidayatullah, petunjuk dari Allah. Yang awalnya suka bermaksiat, sekarang suka berbuat yang ma'ruf. Yang awalnya suka menganiaya diri sendiri dengan menjerumuskan dalam dosa, sekarang bisa mengajak untuk taqarruban, dekat dengan Allah. Amar ma'ruf nahi munkar ada di dalam diri kita. Jadi, orang yang selalu bersolawat, entah itu kepada baginda Nabi atau kepada Nur Muhammad di semesta alam ini, maka dia sedang membangun daya pencerahan di dalam dirinya. Dan kalau beruntung, insya Allah kita akan bertemu dan bisa berdialog kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf dengan segala kerendahan hati, dengan segala permohonan maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya, dan semoga ini tidak menjadi riya atau pamer dalam diri saya. Saya pernah dalam mimpi saya ditemui oleh baginda Nabi. Kadang berupa fisik yang sangat indah, wajahnya tersenyum kepada saya. Atau mungkin kadang muncul dalam wujud cahaya, wajahnya cahaya, semuanya cahaya. Beberapa kali saya bertemu dengannya, bertemu beliau. Dan saya melihat ada keridhaan dirinya kepada saya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, saya
Masya Allah, diberi keberuntungan, benar-benar saya bertemu Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam mimpi, dan pernah dalam saat zikir. Masya Allah. Dan semoga ini tidak menjadi kesombongan bagi saya. Kalau saya mengingat itu, rasanya ingin meneteskan air mata. Sebagai tanda syukur saya saat itu bisa bertemu yang istilahnya beliau hidup 1500 tahun yang lalu. Saya bisa berkenalan walaupun lewat mimpi, lewat zikir. Masya Allah. Dan memang jujur itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Bukan untuk itu. Ini saya mengungkapkan ini, saya cuma ingin berbagi pengalaman bahwa, Masya Allah, bahwa dengan bersolawat, saya pernah bertemu beliau. Jadi kadang kala seperti ini. Apa yang saya alami itu, saya mencoba berbagi. Mari kita bersyahadat dan bersolawat. Kita itu umat Islam. Berhenti kita bergontok-gontokan. Berhenti kita saling menyalahkan. Berhenti kita saling mengkafir-kafirkan. Berhenti. Karena Islam itu adalah Islam yang bisa kita jiwai, kita resapi, dan kita hayati. Islam itu luar biasa kalau kita benar-benar menjalaninya dengan tafakuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya mengajak pada diri pribadi saya sendiri dan panjenengan semuanya. Mari kita bersahadat, mari kita bersolawat. Rasakan nikmatnya menjalankan ajaran Islam, menjalankan ajaran Nabiullah Muhammad SAW. Semoga ini bermanfaat, dan seandainya ada tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Dan seandainya ini tidak berguna, tolong skip, tinggalkan, lupakan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.